nama saya Rizky Dwi Kurniasari, NIM S19297, kelas S19F. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai edukasi seks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Kurniasari. Saya adalah petugas dari Puskesmas Peru. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan selama kurang lebih 15-20 menit ya Mbak ya, dengan materi edukasi seks. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan mengenai edukasi seks. Nah, di sini apakah Mbaknya sudah siap? Sudah. Jika sudah siap, langsung saja ya Mbak ya. Maaf Mbak, sebelumnya apakah Mbak tahu mengenai edukasi seks? Sudah pernah tapi lupa. Lupa? Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Mbak ya. Yang pertama adalah gender. Gender adalah keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian, perbedaan gender dan seks yaitu persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya, laki-laki memiliki penis, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, dan perempuan bisa mengalami siklus menstruasi. Lanjut ya Mbak ya. Kalau laki-laki itu cenderung maskulin, nah sedangkan perempuan itu feminim. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu kesehatan reproduksi dan HIV. Kesehatan reproduksi dan HIV adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual. Baik, apakah bisa dimengerti Mbak? Bisa Mbak. Baik, saya lanjut ya Mbak ya. Ini adalah sistem anatomi fisiologi dari alat reproduksi pria ya Mbak ya. Di luar ada penis, skrotum, dan di dalamnya ada testis, saluran kelenjar. Ini ya Mbak ya, bisa kelihatan? Bisa Mbak. Oke. Lanjut. Ini adalah alat reproduksi perempuan. Nah, bagian luarnya ada labia minora, labia mayora, klitoris, dan mons pubis. Sebenarnya ini ada banyak ya Mbak ya, bisa kelihatan nggak Mbak? Saya perbesar ya. Nah, apakah sudah paham Mbak? Sudah Mbak. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Iya. Di dalam kesehatan reproduksi ini terdapat seksualitas dan siklus kehidupan yang meliputi pertama adalah pubertas. Pubertas itu adalah perubahan dari kekanak-kanak ke masa remaja. Lanjut ke siklusnya yaitu menopause, di mana wanita berhenti mengalami menstruasi, dan yang ketiga adalah stigma dan problem seksual. Baik, saya lanjut ya Mbak ya. Kenapa kita harus mempelajari seks edukasi? Nah, di sini adalah untuk kita mengetahui dalam arti kita tidak boleh melakukan seks bebas seperti berganti-ganti pasangan, terutama akan menyebabkan penyakit AIDS. HIV/AIDS adalah penyakit yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Gejalanya yaitu bisa berupa nyeri, demam, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, ataupun kelelahan. Hak seksual dan hak asasi manusia. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya adalah universal.
Sedangkan hak seksual merupakan komponen HAM. Hak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan, dan harga diri bagi semua orang dan tidak dapat dihindari. Lanjut ya Mbak ya. Di sini kita lanjut mengenai landasan hukum tentang hak seksual dan hak reproduksi. Ini adalah landasan hukumnya, Mbak. Landasan hukum tentang hak seksual dan hak reproduksi ada beberapa instrumen perangkat hukum yang terkait dengan hak seksual dan hak reproduksi. Ini ya Mbak ya, bisa kelihatan? Bisa, Mbak. Oke. Konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Konferensi Internasional dan Pembangunan PBB pada tahun 1994 di Kairo, Mesir. Konferensi Dunia keempat tahun 1995 di Beijing, Cina, dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik ICCPR meliputi hak-hak atas kebebasan pribadi pasal 17, hak persamaan pasal 26, hak kebebasan dari diskriminasi pasal 2 ayat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan strategi dan kebijakan kesehatan reproduksi remaja BKKBN. Lanjut materi berikutnya adalah kepuasan dan kekerasan. Dalam melakukan hubungan seksual, seharusnya tidak ada paksaan dan harus menyenangkan, sehingga menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga, karena seksual adalah bagian dari setiap orang. Selanjutnya yaitu kekerasan berbasis gender, yaitu tindakan kekerasan yang berlandasan pada asumsi gender dan seksualitas tertentu. Jika ada kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata membuat niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual. Bisa kita lanjut, Mbak? Baik. Bentuk kekerasan berbasis gender antara lain, pertama adalah seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual. Yang kedua ada fisik, adanya rasa sakit atau bekas luka kekerasan fisik. Dan yang ketiga adanya praktik tradisional yang membahayakan seperti sunat. Ya. Sunat, kalau yang sunat orangnya tidak mengetahui mengenai bagaimana cara menyunat dengan benar, nah itu sangat membahayakan ya Mbak ya. Terus yang keempat ada sosial ekonomi. Ini menyangkut menelantarkan keluarga. Baik, yang kelima ada emosional dan psikologis. Kekerasan ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya penderita fisik, mental, dan seksual. Ancamannya untuk tindakan tersebut. Baik, kita lanjut. Keragaman dan hubungan manusia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis, terbentuk oleh jumlah suku bangsa dan mendiami suatu wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antar suku yang mendiami suatu pulau dengan pulau lainnya atau berbeda di suatu kawasan berbeda-beda budayanya. Hubungan antar manusia adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain, meliputi kemampuan mengenali sifat, tindakan laku pribadi seseorang dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati.
Baik, dari sini apakah sudah jelas, Mbak? Sudah Mbak. Sudah paham atau belum, Mbak? Sudah insya Allah. Baik, kalau sudah paham, jadi kesimpulannya di sini adalah kita harus mengetahui mengenai batasan seksual agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Mbak. Belum ada. Ya. Sudah paham? Sudah insya Allah. Nah, jika sudah paham, kalau tidak ada bisa dijelaskan kesimpulannya tadi, Mbak. Iya. Kita harus mengetahui batasan seksual ya, Mbak ya, untuk kesimpulannya. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.